hormati Mama Wakil Bupati, sebagai Mama Ibu Ketua Tim, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, Mama Sekda yang hadir pada pagi hari ini juga. Beliau juga sebagai salah satu pengurus tim penggerak PKK, Mama Asisten 1 dan 2, pengurus Pokja TPPKK Kabupaten Melaka, Bapak Desa yang sama saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa bersama seluruh pengurus, tim medis dari puskesmas mana ini? Nangpalus, Bu Dokter bersama, ada dokternya? Ya, jadi petugas kesehatan yang hadir pada kesempatan ini, tenaga kader Posyandu ataupun tenaga kader desa yang hadir pada kesempatan ini. Singkatnya, Perik no Ketuasia, Makhau Kakarano Hakodomi. Puji dan syukur karena kita semua boleh bertemu pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kita sehat ho tutone. Sehat. Terima kasih dan puji Tuhan. Jadi hari ini kami berkesempatan hadir di sini. Yang pertama, kami ingin menemui masyarakat, khususnya para pengunjung Posyandu ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyaksikan secara langsung bersama Mama Wakil dan seluruh tim penggerak PKK dari kabupaten, ingin melihat secara langsung bagaimana kegiatan di Posyandu, baik di meja 1 sampai dengan meja yang ke-5. Jadi kami ingin melihat, dan ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saya ingin tahu apakah Posyandu di dusun ini rutin dilakukan setiap bulan? Rutin, baik. Rutin dilakukan setiap bulan. Penimbangannya berapa persen partisipasi masyarakatnya, tenaga medis kalau boleh saya tahu? Bapak Desa, apakah tahu ini persentasinya sampai berapa persen kira-kira kehadiran? Sekitar 75%. Baik, nanti saya akan kasih arahan sekaitan dengan kehadiran dan pentingnya kenapa kita harus hadir. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya bayi balita, ibu hamil, ya, ibu menyusui, saya harapkan supaya ini Posyandu ini menjadi tempat kita untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan daripada anak-anak kita. Semua bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Ya, jadi supaya bahasanya agak beda, jadi saya pakai bahasa Indonesia sah. Jadi saya harap ibu-ibu yang punya bayi balita, ibu-ibu yang hamil, ya, ini selalu hadir di Posyandu setiap bulan untuk dipantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, bayi dan balita, serta kesehatan daripada ibu hamil. Karena mulai hari ini kita di tim penggerak PKK mempunyai satu program yang kita sebut dengan stop melahirkan bayi yang stunting, ya, stop melahirkan bayi stunting. Jadi ibu-ibu yang hamil mulai dari 1 bulan sampai dengan 9 bulan nanti akan dipantau supaya kondisi kesehatan ibu hamil itu cukup baik sehingga tidak melahirkan bayi stunting lagi. Kenapa? Karena Melaka kita masuk urutan 15 menyumbang kondisi atau keadaan stunting terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh Indonesia. Ya, jadi kita harapkan dengan adanya kegiatan Posyandu, kita bisa memantau tumbuh kembang daripada bayi balita kita sampai dengan dia umur 59 tahun. Ya, sudah itu sudah boleh tidak datang di Posyandu lagi. Nanti akan dipantau di sekolah dasar untuk imunisasi dan sebagainya. Ya, tetapi wajib setiap bulan datang ke Posyandu untuk membawa anaknya untuk ditimbang sehingga diketahui kalau dia kurang gizi, nanti Bapak Desa dan Ibu tim penggerak PKK sudah tahu, kader-kader sudah tahu. Yang gizi buruk demikian juga sudah dicatat dan diketahui sehingga bisa diberikan intervensi, bisa diberikan pemberian makanan tambahan. Ya,
Jadi nanti kita intervensi kasus gizi kurang, gizi buruk sampai dengan penanganan stunting ini akan berubah. Ya, jadi kami harapkan Bapak Desa dengan Ibu tim penggerak PKK Desa, adalah Ibu ya. Jadi tolong dibantu tim medis kita supaya kita memantau itu dari awal sehingga tidak sampai sudah jadi stunting baru kita terkejut. Ya. Jadi kita sudah pantau dari dia mulai hamil, lahir sampai dengan umur 59 bulan itu sudah kita pantau sehingga tidak sampai terjadi stunting. Kalau dia lahir dengan keadaan gizi atau keadaan tumbuh kembang yang tidak bagus, segera ditangani. Ya, jadi itu kader Posyandu itu punya tugas ya. Jadi dari kader-kader ini saya harapkan satu orang ditugaskan untuk menjadi kader desa, kader kesehatan desa. Jadi kader Posyandu bekerja bersama-sama dengan kader desa ini nanti memantau semua bayi balita dan juga calon-calon ibu yang mau menikah, ibu bapak calon pengantin, ya pus, calon pengantin dan pus, ya. Kemudian anak-anak remaja yang ada di dusun ini, berapa banyak anak remaja yang putri, ya, dan berapa banyak yang punya kasus anemia, ini harus dicatat, ya. Karena nanti mereka ini akan menjadi calon ibu. Nanti akan diterapi atau diberi obat secara khusus. Harus minum tablet penambah darah untuk anak-anak putri kita yang memang ada kasus kurang darah atau kita sebut anemia. Jadi supaya nanti anak-anak remaja ini ketika mereka menikah dan melahirkan nanti punya anak, dia juga tidak melahirkan bayi yang stunting, calon bayi stunting jadinya, ya. Jadi kalau kita tidak tangani dari dusun yang kecil ini, maka ini kita tangani setiap tahun akan meningkat. Jadi kita mau tangani yang mana tinggal mana. Jadi mulai dari sekarang kita mencegah supaya tidak boleh ada lagi bayi yang lahir stunting. Ya, caranya begitu. Nanti kami akan segera minta ibu-ibu tim penggerak PKK Desa, kita akan segera berkumpul di Betun untuk segera dibentuk Dasawisma. Apakah di sini ada Dasawisma, Ibu? Belum ada? Belum ada. Jadi nanti Ibu segera buat tim penggerak PKK Desa. Di dalamnya harus ada Dasawisma. Satu dusun cukup satu Dasawisma. Ya. Ada 10 kakak, 15 kakak, tidak apa-apa. Nah kemudian itu tunjuk satu orang jadi ketuanya. Nah ini kita akan mulai sudah di seluruh Malaka. Kita akan buat itu. Untuk segera kita gerakan masyarakat sehat kita dengan kita punya kita punya semacam slogan kita adalah stop melahirkan bayi yang stunting, ya. Jadi itu nanti kita akan teknisnya kita akan berkumpul di Betun dan kami akan memberikan arahan, ya. Jadi saya harapkan kegiatan Posyandu ini menjadi tempat untuk memantau tumbuh kembang daripada anak-anak kita. Ini saya ulang-ulang karena ini sangat penting, ya. Nah, kemudian saya minta kepada Ibu Desa dan Bapak Desa tahu persis berapa jumlah ibu hamil yang ada di desa ini. Ya. Kader harus tahu di mana ibu hamil yang ada di Posyandunya, ya. Umur kehamilannya berapa bulan? Di trimester pertama misalnya dia sudah naik berapa berat badannya, harus pantau sehingga sampai dengan dia 9 bulan minimal dia naik berat badan sampai dengan 12 kilo minimal, ya. Kalau lebih itu lebih baik, ya. Jadi minimal ada 12 kilo naik berat badannya, itu kita harus pantau benar-benar. Kalau kurang kita buat apa? Rujuk tenaga medis ada, ya. Nah, tenaga medis ada. Jadi itu. Ini kita akan rubah polanya dan saya akan turun ke posyandu untuk memantau, ya, supaya ini benar-benar dikerjakan. Nah, kemudian selain ibu hamil, ibu desa, ibu bapak desa, kader kesehatan harus tahu berapa bayi balita yang ada di desanya, di dusunnya, ya. Kemudian berapa yang gizi kurang, siapa saja yang gizi kurang, alamatnya ada di mana. Harus diketahui, ya. Berapa yang gizi buruk, tahu orangnya siapa.
Kenapa dia sampai gizi kurang atau gizi buruk? Apakah orang tuanya sudah tidak ada, diasuh oleh neneknya, orang tuanya pergi bekerja? Jadi harus tahu penyebabnya supaya kita intervensi pas. Kalau tidak tahu hasil, tidak tahu penyebabnya, tidak mungkin, ya. Jadi kita mau sebagai warga lebih subar. Kita kan oan misalnya gizi kurang, mesti katak lapor. Kalau petugas serak lemai, kita balapor Bapak Desa atau ada ketua RT RW di sini? Ada. Ya. Jadi itu ketua RT RW ihatian. Tinggal balapor. Haknya amikan oan lawarik bulan lalu timbang nia gizi kurang supaya segera diberi intervensi. Jadi Bapak Desa tolong sisihkan dana desa untuk pemberian makanan tambahan khusus untuk ibu hamil bermasalah, untuk ibu hamil seluruh harus dikasih intervensi. Anak-anak yang bayi balita yang gizi kurang dan gizi buruk, apalagi yang sudah terjadi stunting, itu harus diberi perhatian khusus. Dan PMT-nya dikhususkan pada mereka yang bermasalah. Kecuali ibu hamil, semua harus dapat PMT supaya bagus hasilnya, supaya tidak melahirkan lagi bayi stunting. Ya, jadi itu saya harap ini kita semua satu kata, satu langkah, satu gerak supaya tidak lagi terjadi stunting baru di 2023. Ya, jadi hari ini kita tangkap yang ibu hamil, kita harapkan 9 bulan kemudian dia melahirkan bayi yang tidak stunting. Dia dalam keadaan sehat sehingga melahirkan bayi yang sehat. Ya, kemudian khusus untuk pencatatan dan pelaporan. Ya, ini saya minta tolong kader untuk benar-benar memperhatikan pada saat penimbangan dan pengukuran panjang badan, pengukuran lingkar lengannya. Jadi itu harus diperhatikan baik-baik. Lakukan prosesnya dengan benar, ya. Kalau lawarik setanis, jangan timbang dulu, ya. Jangan ukur dulu panjang badannya. Karena ketika anak itu statusnya berada di antara gizi baik dan gizi kurang misalnya, karena ukur kita tidak bagus atau timbangnya tidak pas, jadilah anak itu gizi kurang. Padahal dia gizi baik sebenarnya. Ini mempengaruhi pencatatannya. Jadi tolong perhatikan di penimbangannya, perhatikan di pengukuran panjang badannya. Kalau masih menangis, tunda dulu sedikit, ya, biar agak lama tidak apa-apa. Yang penting kita mengukur yang benar. Kemudian mencatat yang benar, ya. Habis diukur panjang badannya tadi yang menimbang mengatakan panjang badannya misalnya 70 cm, dia tulis dengarnya 67 cm, kurang 3 cm, rugi, ya kan? Harusnya lawarik tidak tergolong yang gizi kurang, tapi karena salah catat, akhirnya di laporannya dia gizi kurang atau bahkan gizi buruk misalnya, ya. Jadi itu penting, ya. Kemudian pelaporan, laporlah yang benar. Kalau memang ada gizi buruk di sini, ada 4 orang misalnya, laporkan 4 orang supaya itu diintervensi sampai dia jadi gizi kurang atau gizi baik, ya. Itu jangan menyembunyikan data supaya kita bisa tangani, ya. Dan saya itu mesti mai posyandu terus kan. Kalau lawarik sia kona kondisi yang namanya stunting, ne pasti sia tinggi badannya sia badak-badak deh, ya. Kemudian otaknya juga tidak cerdas. Ita pas sekolah ita kalah terus. Juara 1 hosi bawah. Hosi kotuk. Ya, emuru mesti juara 1 ileten, sia juara 1 hosi kotuk. 30 siswa dia juara satunya 30 di 30. Jadi supaya itu tidak terjadi, ya. Supaya orang lain, provinsi lain, pulau lain tidak meremehkan NTT, ya, karena sebenarnya kita punya banyak makanan yang bisa diolah untuk dimakan dengan baik supaya anak-anak tidak mengalami gizi yang kurang, gizi yang buruk, ya. Baik, Mama Desa, di sini kita ada berapa gizi buruk dan gizi kurang? Gizi buruk 1. Ada di sini sekarang yang gizi kurang? Yang mana anaknya? Coba. Tidak apa-apa, tidak usah malu, karena supaya kita bisa kasih ininya. Ya.
apa-apa, tidak apa-apa. Orang kecil. Maju. Ya. Oh iya betul. Aduh kasihan. Mana? Ini. Oh ini. Kecil sekali. Ini ya. Anak keberapa ini? Anak pertama. Bapak kerja di Bapak nelayan. Ini namanya. Yang hari-hari pelihara anak siapa? Mama yang pelihara. Kerja juga kan? Melaut juga? Melaut juga. Ya. Mana lagi ini yang diisi berapa? Ini berapa bulan? Ini yang 7 bulan. 7 bulan. Oh iya. 7 bulan kecil. Nanti sini yang menyuruh kesehatan siapa? Ini bapak mama. Dari kecil. Kalau tidak keberatan nanti saya inikan ke pemilik masa di sana. Orang tuanya bersedia kan kalau di asrama dulu. Dia hanya baik katanya baik toh supaya nanti ambulans antar diperhatikan makan minumnya. Kita bahoi puskesmas di Betun supaya dia diperbaiki dulu gizinya, poin mahi ke umur, ya. Nah, asinya terus, asi terus. Mama juga harus makan bergizi, makan kelor. Suka makan kelor, daun kelor? Hah? Ya? Marungga. Ini umur berapa ini? Umurnya ini sama? 4 tahun. Ini masih gizi buruk, gizi kurang. Bisa makan 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. Lewat. Intervensinya yang sudah dikasih apa ini kalau yang gizi kurang? Iya, mana mama desa di mana? Mama desa ini gizi kurang. Bisa ditingkatkan gizinya sebelum dia umur 9 bulan. Ini sudah 4 tahun 7 bulan. Lagi 3 bulan 4 tahun 5 bulan. 5 bulan 4 tahun. Ya, masih ada 1 tahun lebih. Kaji dia kan 59 bulan. Masih bisa, ya. Tolong ini diperhatikan khusus. Ini diperhatikan khusus. Yang satu lagi. Yang satu lagi yang gizi kurang yang mana lagi? Yang ya. Ya, jadi ini tolong dicatat namanya orang tuanya siapa, tinggal di mana. Ya, Bapak Desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tolong dipantau. Ini diperhatikan khusus. Ini PMT-nya yang khusus untuk yang kayak gini. Ya, ini umur berapa ini? Gizi kurang 10 bulan. 10 bulan. 33 bulan. Oh, ringan sekali ya. Bisa makan. Mau makan apa? Hah? Oh, iya. Pintar dia, tapi itu ya, mereka bisa makan ke tidak? Makan bisa, suka makan. Ibu kasih makan apa? Bubur merungga. Coba itu diteruskan. Ya, bubur yang dihaluskan. Atau sudah bubur sari? Bubur biasa. 10 bulan ya? Karena nanti pencernaannya tidak bagus. Ya, jadi Mama Desa tolong dengan kader Pak Desa tolong ini PMT-nya khusus untuk yang bermasalah ini supaya bisa ditangani. Ya, masih mau terus dengan saya? Dengan Oma. Nyaman. Sudah. Ya, baik. Jadi saya kira itu saja semua sudah kita dapat. Setiap posyandu nanti akan seperti ini, supaya kader aktif dan melaporkan perkembangannya ya. Jangan timbang habis diam-diam anak tambah gizi buruk lagi. Ya. Jadi kalau memang dia terlalu sakit-sakitan, ini ada petugas kesehatan. Segera dilaporkan supaya ada
perbaikan ya. Kalau kita diam-diam nanti malah tidak ada perkembangan ya. Oh sudah mau kembali. Baik. Ya. Baik. Ya, silakan. Jadi Bapak Camat, selamat pagi. Mohon maaf kami sudah mulai duluan.